Baik anak-anaknya Ustaz sekalian, di kelas 11 ini kalian akan belajar tentang persamaan trigonometri, yaitu persamaan trigonometri dengan Ustadz Ordio Rizky Pratama. Yuk kita langsung saja cek apa saja yang akan kita pelajari ya. Next slide. Kalian harus tahu tujuan belajar persamaan ini ya, yaitu yang pertama kalian bisa membuktikan identitas trigonometri, yang kedua menentukan inverse suatu fungsi trigonometri, dan menyelesaikan suatu persamaan trigonometri. Namun pada pertemuan kali ini kita akan belajar hanya satu saja, yaitu membuktikan identitas trigonometri, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama. Yuk kita sama-sama belajar materi pokoknya pada pertemuan ini, yaitu identitas trigonometri. Apa sih identitas trigonometri itu? Identitas trigonometri itu digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu persamaan trigonometri. Kalian pasti sudah belajar kan di kelas 10 tentang bab perbandingan trigonometri atau rasio trigonometri, yaitu perbandingan sin, perbandingan cos, perbandingan tangen, dan kebalikannya. Coba kalau kalian lihat segitiga ini, apa yang kalian ingat tentang perbandingan trigonometri pada kelas 10? Nah, kalian pasti akan mengingat ini kan, sin alfa, yaitu perbandingannya adalah y per r, yaitu sisi depan dibanding sisi miring. Kemudian cos alfa, yaitu x per r. Kenapa? Karena perbandingan cos itu adalah sisi bawah dibanding atau sisi samping dibanding dengan sisi miring. Kemudian dan seterusnya, tangan seperti itu. Kemudian kosekan, sekan, kotangan, dan yang ada di layar itu. Kemudian juga kalian pasti akan ingat ini juga, bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Kemudian tangan kuadrat alfa plus 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Dan kotan kuadrat alfa plus 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Kalian pasti ingat ini, insya Allah. Kita lanjut ya. Nah, itu diperoleh dengan cara melakukan manipulasi aljabar. Ingat, ini manipulasi yang positif ya, bukan yang negatif. Yaitu melakukan manipulasi aljabar dari fungsi trigonometri dasar yang ada. Berikut ini adalah contoh bagaimana membuktikan identitas trigonometri. Yuk, coba buktikan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Oke. Gimana caranya? Kita lihat. Kita gunakan segitiga yang tadi, yaitu segitiga dengan sisi miring R, sisi depan Y, dan sisi samping X atau sisi bawah X dengan sudutnya alfa. Berdasarkan segitiga itu, kita mengetahui bahwa sin alfa, yaitu sin alfa sisi depan dibanding miring, yaitu Y per R. Kemudian sisi cos perbandingan cos alfa, yaitu X per R. Kenapa? Karena sisi samping dibanding sisi miring. Kemudian kita juga mengetahui bahwa R kuadrat berdasarkan teorema Pythagoras, R kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga coba kita gunakan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Coba kita lihat sin kuadrat alfa dan cos kuadrat alfa. Kita ganti sin alfa, kita sudah mengetahui bahwa Y per R, maka kita ganti sin alfanya menjadi Y per R dikuadratkan, ditambah cos kuadrat alfa yang tadi, kita ganti nilai dari cos alfa karena kita sudah mendapatkan bahwa cos alfa itu sama dengan X per R, maka kita substitusikan X per R dikuadratkan. Sehingga ketika kita memproses untuk yang ruas kanan ya, yang ruas kanan, ruas kiri kan kita akan membuktikan bahwa ruas kanan saja yang akan kita proses ya, yaitu Y kuadrat per R kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat, maka akan kita dapati dengan seperti ini, yaitu jadinya Y kuadrat plus X kuadrat, atau dibalik juga boleh, X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa X kuadrat plus Y kuadrat itu ternyata sama dengan R kuadrat.
maka kita ganti X kuadrat dengan Y kuadrat itu dengan R kuadrat, sehingga perbandingan yang terakhir itu adalah R kuadrat per R kuadrat, yaitu sama dengan 1. Sehingga kita telah membuktikan bahwa sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Terbukti bukan? Oke. Nah, berdasarkan pembuktian identitas trigonometri yang ini, kita menyimpulkan beberapa hal. Ustadz ingin menyampaikan beberapa hal-hal yang penting dalam kalian membuktikan identitas trigonometri. Nanti ya, setelah slide ini. Dengan menggunakan cara yang sama diperoleh identitas trigonometri yang lain, yaitu 1 plus kotangan kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Kemudian tangan kuadrat alfa plus 1 itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Ini nih hal-hal yang penting dalam membuktikan identitas trigonometri. Yaitu yang pertama, tidak diperkenankan mensubstitusikan suatu sudut ke dalam persamaan. Tidak boleh. Ya, misalkan tadi sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa, misalkan alfanya kalian ganti dengan sin kuadrat 30 derajat, itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan dalam proses pembuktian identitas trigonometri. Yang kedua, kalian harus membuktikan salah satu ruas saja, yaitu mengubah ruas kiri menjadi ruas kanan atau sebaliknya ruas kanan menjadi ruas kiri. Kemudian yang ketiga adalah gunakan identitas-identitas trigonometri dasar atau identitas yang telah kalian ketahui sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kalian harus lebih sabar, teliti, kritis, dan kreatif untuk memanipulasi bentuk aljabar hingga kalian membuktikan identitas tersebut itu benar. Seperti itu. Yuk kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soal identitas trigonometri ya, jelasnya tentunya. Jadi yang pertama, sin kuadrat alfa min sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta sama dengan tan kuadrat alfa min tan kuadrat beta. Ustadz memberikan contoh bahwa Ustadz akan membuktikan dengan menggunakan ruas yang kiri. Ruas yang kiri Ustadz akan otak-atik ya, akan Ustadz otak-atik sehingga menjadi ruas yang kanan. Seperti yang ada di layar kalian, yaitu sin kuadrat alfa min sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta. Berdasarkan operasi pecahan bilangan pecahan, yaitu sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta. Ini Ustadz manipulasi ya, sehingga menjadi pengurangan bentuk biasa ya, min sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta. Kemudian Ustadz pecah lagi, karena sin kuadrat alfa ini kan dikali 1 sebenarnya kan. Maka Ustadz manipulasi gimana caranya? Sin kuadrat alfa itu per cos kuadrat alfa dikali 1 per cos kuadrat beta. Kemudian dikurangi sama ya, 1 per cos kuadrat alfa dikali sin kuadrat beta per cos kuadrat beta. Seperti itu. Nah, kalian juga ingat bahwa sin alfa per cos alfa itu adalah sama dengan tangan alfa. Karena ini sin kuadrat, begitupun juga cosnya kuadrat, maka jadinya adalah tangan kuadrat alfa. Kalian juga harus ingat bahwa 1 per cos kuadrat beta itu adalah sama dengan secant kuadrat beta. Gitu. Kemudian juga sama, dikurangi 1 per cos kuadrat alfa itu sama dengan secant kuadrat alfa. Begitupun juga sin kuadrat alfa, sin kuadrat beta, mohon maaf, per cos kuadrat beta itu sama dengan tangan kuadrat beta, seperti itu. Nah, kemudian tadi kan sudah Ustadz sajikan di slide yang awal tadi ya, bahwa secant kuadrat beta itu kan sama dengan 1 plus tangan kuadrat beta ya, sehingga secant kuadrat beta ini berubah menjadi bentuknya 1 plus tangan kuadrat beta dikalikan tangan kuadrat alfa. Begitupun juga min 1, begitupun juga ya, min secant kuadrat alfa itu menjadi 1 plus tangan kuadrat alfa dikalikan tangan kuadrat beta. Kemudian Ustadz kalikan tangan kuadrat alfa dikali 1 sama dengan tangan kuadrat alfa ditambah tangan kuadrat alfa dikali tangan kuadrat beta. Begitupun juga sama, min 1 dikalikan tangan kuadrat beta jadinya min tangan kuadrat beta. Begitupun juga min
tangan kuadrat alfa dikalikan tangan kuadrat beta, hasilnya min tangan kuadrat alfa tangan kuadrat beta. Kemudian Ustadz hilangkan karena dieliminasi. Coba perhatikan bentuk tangan kuadrat alfa dikali tangan kuadrat beta. Ini dikurangkan dengan tangan kuadrat alfa dikali tangan kuadrat beta, sehingga yang tersisa adalah tangan kuadrat alfa min tangan kuadrat beta. Terbukti. Begitupun juga contoh soal yang kedua ini anak-anak sekalian, yaitu Ustadz akan memanipulasi di ruas yang ini. Tangan theta itu sama dengan sin theta per cos theta. Begitupun juga kotangan, yaitu cos theta per sin theta. Kemudian di yang kedua, yaitu ini disamakan penyebutnya ya, yaitu dicari menyebutnya yang sama, yaitu sin theta dikali cos theta. Sehingga ketika misalkan sin theta dikali cos theta itu per cos theta, maka hasilnya adalah sin theta. Sin thetanya dikalikan dengan sin theta yang di atas, sehingga jadinya sin kuadrat theta. Begitupun juga yang cos sin theta cos theta dibagi sin theta adalah cos theta, sehingga cos theta dikali cos theta adalah cos kuadrat theta. Nah, tadi kan juga sudah disajikan di slide yang awal tadi kan, bahwa sin kuadrat theta itu sama dengan 1 min cos kuadrat theta per sin theta dikali cos theta. Maka hasilnya karena cos kuadrat theta-nya ada 2, maka dijumlahkan, yaitu jadinya 1 min 2 cos kuadrat theta per sin theta dikali cos theta. Seperti itu anak-anak sekalian.